Hai semua, nama gue Ewing dan terima kasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani malam Jumat lo. Lo pasti kangen banget lah ya dengan intro gue yang tadi. Sama, gue juga cuy. Untung masih hafal nih ya. Anyway, pada malam Jumat kali ini, seperti biasa, gue punya 3 kisah nyata mengerikan dari internet yang dari awal aja itu udah kedengeran impossible. Nanti juga pas di akhir cerita, lo bakalan mendengar sebuah kasus yang sampai sekarang itu masih belum terpecahkan, bahkan juga ada cuplikan CCTV aslinya. Menurut gue, cuplikan CCTV ini itu tuh agak-agak creepy men. Sebelum kita masuk ke detail video malam Jumat kali ini, hai semua, nama gue Ewing dan jangan lupa untuk subscribe terus juga nyalain nih notifikasinya. Lalu sebarkan video ini ke semua teman-teman lo yang sekiranya suka cerita-cerita mengerikan berdasarkan kisah nyata. Pada siap, langsung aja kita mulai kisah nyata mengerikan untuk malam Jumat kali ini. Tiga, kepalanya ditembus oleh linggis. Biasanya kalau manusia itu kalau kepalanya udah bolong, dia bakalan auto meninggal. Tapi pada kisah nyata mengerikan kali ini nih, enggak cuy. Ada nih seorang pria yang kepalanya bolong akibat ketusuk besi, tapi dia tuh masih hidup. Bahkan di akhir cerita lo bakalan melihat nih buktinya. Pada tahun 1848, orang di masa itu lagi rame dengan revolusi industri. Masa-masa tersebut ya adalah masa-masa keemasan bagi perusahaan konstruksi, khususnya dalam bidang pembangunan rel kereta api. Hal ini membuat pekerjaan konstruksi itu sebagai kebanggaan. Orang-orang yang bekerja di perusahaan konstruksi itu kayak mempunyai gengsi yang tinggi. Nah, salah satu orang yang menjadi fokus cerita kali ini adalah seorang pemuda yang bernama Phineas Gage. Jadi ada seorang pria yang berusia 25 tahun yang bernama Phineas Gage yang bekerja di salah satu perusahaan konstruksi bernama Hudson River Railway. Hudson River Railway kurang lebihnya adalah perusahaan konstruksi yang berbasis di New York yang kerjanya itu ya ngebuat rel kereta api beserta dengan berbagai macam fasilitasnya. Nah, Phineas ini dikenal sebagai ahli bahan peledak di mana dia itu bakal ngebuat jalur dengan cara menghancurkan batu-batu untuk dijadikan jalur kereta api. Dikarenakan Phineas termasuk pekerja yang rajin ya, dalam 2 bulan aja dia tuh mendapatkan promosi jabatan sebagai pimpinan tim bahan peledak. Nah, karena dia adalah leader, dia bertanggung jawab tuh untuk pre-order besi-besi yang nantinya digunakan untuk rel kereta api. Dia sering banget tuh pergi ke pandai besi untuk order sebuah besi yang bentukannya mirip seperti linggis. Linggisnya ini mempunyai panjang kurang lebih 1,2 meter, diameternya 4 cm dan beratnya sekitaran 6 kg. Ujung dari linggisnya yang satu ini tuh tumpul dan yang satu lagi itu tajam. Somehow entah alasan apa ya, Phineas ini terobsesi banget nih dengan linggisnya ini. Dia bahkan bawa linggis kesayangannya untuk menggempur batu gitu ya. Nanti terus dia masukin tuh bahan peledak. Nantinya batunya ini bakalan dia hancurkan, bakalan dia ledakan. Nah, pada tanggal 3 September tahun 1948, Phineas dan juga timnya ini lagi ada di tengah hutan. Pada saat itu, dia dan timnya itu ditugaskan untuk meledakkan gundukan batu yang besar. Ya udah deh, dia gempur tuh ya gundukan batu yang besar ini pakai besi linggis favoritnya. Begitu udah bolong, dia masukin nih bahan peledak. Nah, pada saat Phineas lagi masukin bahan peledak, perhatiannya itu tiba-tiba aja teralihkan. Jadi beberapa meter di sana ada tim lain yang lagi rame dan heboh dikarenakan ada kecelakaan kerja. Nah, Phineas ini lagi menengok nih ke arah sana. Batu yang udah dipasangin bahan peledak ini yang ada di hadapannya tiba-tiba aja meledak. Pas meledak, linggis kesukaannya Phineas ini ikutan terbang dan menembus kepalanya dia. Linggisnya ini menusuk ke bagian pipinya Phineas dan menembus ke arah atas menuju belakang mata dan tengkorak kepala bagian kirinya. Phineas pun juga terpental dan terjatuh akibat dari ledakan. Salah satu anggota timnya Phineas yang kita sebut saja sebagai Fulan ini melihat seluruh peristiwa ini. Dari kejauhannya dia lari tuh menghampiri Phineas. Begitu sampai di tempatnya Phineas, Fulan itu ngelihat kalau Phineas ini udah terkapar, kepalanya bolong, penuh dengan darah, dan tubuhnya tuh kejang-kejang. Fulan ini kayak panik ya, karena melihat Phineas kondisinya tuh udah tragis banget. Teriaklah Fulan meminta pertolongan. Orang-orang lu pada mengumpul tuh melihat Phineas. Pas ini ya, Fulan dan orang-orang itu berpikiran kalau Phineas yang lagi kejang-kejang ini bakalan meninggal men. Secara kepalanya bolong. Orang kalau kepalanya bolong akibat ditusuk dan ditembus oleh besi, ya nggak bisa ditolong. Ya mau diapain lagi? Mau diapain juga itu ya bakalan meninggal. Gak lama, Phineas yang tadinya kejang-kejang ini tahu-tahu tubuhnya diam begitu aja. Fulan dan orang-orang sekitar ini berpikiran kalau Phineas ini udah meninggal. Fulan pun menghampiri Phineas, ingin mengangkat tuh jenazahnya Phineas. Pas Fulan mendekat, tiba-tiba aja Phineas ini bangun. Fulan kaget dong ya, berasa kayak melihat hantu karena Phineas ini seharusnya meninggal men. Kok tiba-tiba sekarang bisa bangun dan berdiri sendiri? Pas Phineas bangun, Phineas ini nanya ke Fulan kayak, "What happened?"
Apa yang terjadi? Fulan ini dengan mata melotot ya, kaget dan ekspresi yang takjub. Ini kayak nggak bisa menjawab karena di depannya dia itu ada Phineas yang mukanya penuh darah dan kepalanya bolong. Literally bolong. Gak lama kemudian, Phineas ini kayak ngeluarin buku catatan kecilnya. Buku catatan ini isinya adalah buku absen atau kehadiran untuk para pekerja. Pas itu dia mengabsen tuh ya, timnya ini nih memastikan kalau Fulan dan anggota tim lainnya itu bekerja sesuai dengan jam kerjanya dan mendapatkan gaji. Setelah itu dia ngumpulin Fulan dan anggota lainnya untuk masuk ke dalam sebuah gerbong kereta api kecil. Lalu dia menyuruh supir kereta untuk balik lagi nih ke mes pekerja. Di dalam kereta api, Fulan dan anggota tim lainnya ini ternganga, bingung dan heran melihat Phineas yang kepalanya bolong dan wajahnya penuh dengan darah itu kok masih hidup ya? Fulan berpikir, ini orang, jangan-jangan ya nggak sadar kalau dia tuh seharusnya udah meninggal. Sesampainya di mes, Fulan langsung segera memanggilkan dokter untuk Phineas. Singkat cerita ya, dokter yang memeriksa Phineas ini juga ikutan bingung dong. Dokter nggak bisa ngapa-ngapain cuy, karena kepalanya bolong. Kayak ini mau diapain ini, kayak dikasih Hansaplast gitu. Ya udah deh, dokter menyuruh Phineas untuk berbaring ya. Lukanya dibersihkan, terus wajahnya Phineas juga dilapin tuh dari darah. Dokter kayak menunggu gitu ya, kayak pasrah aja karena dokter yakin kalau Phineas ini sebentar lagi nih bakalan meninggal nih. Cuman ditunggu berapa lama juga, Phineas ini masih aja hidup, masih tiduran aja. Phineas bahkan sempat ngebuat jokes gitu ya, kayak dia kayak bilang ke dokter kayak, "Weh dokter, obatin lah. Ini ada kerjaan nih." Dirasa Phineas kayak nggak bakalan meninggal ya. Ya udah deh, dokter membawa Phineas ke rumah sakit untuk diobatin lebih intensif lagi. Dan ternyata bener tuh, Phineas tidak meninggal. Setelah diobatin, Phineas itu recovery dan masih bisa hidup normal dengan luka kepala yang pernah bolong. Walaupun Phineas ini hidup normal, orang-orang di sekitarnya itu notice kalau ada sedikit kepribadian Phineas yang berubah. Orang-orang di sekitarnya bilang kalau Phineas ini jadi lebih pendiam, menjauh dari kegiatan sosial, dan juga lebih introvert. Dikabarkan juga Phineas ini tidak menikah. Dia malah menjadi terobsesi dengan besi yang pernah menembus kepalanya ini. Bahkan di rumahnya Phineas ditemukan sebuah foto di mana dia itu lagi foto couple dengan besi linggisnya. 12 tahun setelah kejadian itu, Phineas tiba-tiba aja mengalami kejang-kejang hebat dan kali ini dia beneran meninggal dunia. Dia ditemukan meninggal dalam posisi tertidur dengan linggis kesukaannya di sampingnya. Kasusnya Phineas ini pada akhirnya memberikan banyak ilmu pengetahuan untuk dokter ahli saraf, khususnya cedera pada otak. Saat ini tengkorak kepalanya Phineas itu diabadikan di Harvard Medical School. Kedua, pembunuh yang menyewa pembunuh. Jujur ya, menurut gua ini adalah kisah nyata mengerikan dari internet yang beneran menurut gua ya paling konyol. Pasalnya ada orang yang nyewa pembunuh bayaran nih. Cuman si pembunuh bayarannya ini nyewa pembunuh bayaran lagi. Begitu terus beberapa kali sampai ujung-ujungnya ini bener-bener konyol banget dah. Jadi pada tahun 2013 lalu ada 2 orang pengusaha properti di Cina yang sedang bekerja sama. 2 orang pengusaha properti ini bernama Tan Youhui dan Wei Mo. Nah, pada saat kerjasama ini muncul perselisihan di antara mereka. Karena perselisihan ini berhubungan dengan uang, tanah, dan juga perdata, dimasukkan deh ke dalam pengadilan yang ada di kota Nanning, Cina. Waktu itu ya, Tan Youhui itu menggugat Wei Mo di pengadilan. Nah, namanya juga pengadilan bisa jadi ribet men. Bisa memakan waktu, tenaga, pikiran, bahkan juga biaya. Pada saat itu, Tan Youhui ini punya ide nih. Gimana kalau gua habisin aja tuh Wei Mo? Kalau Wei Mo meninggal, otomatis kasus pengadilan ini selesai dong. Karena Tan Youhui ini nggak mau mengotori tangannya sendiri ya, akhirnya dia menyewa pembunuh bayaran. Tan Youhui waktu itu menyewa pembunuh bayaran yang bernama Xi Guangan. Tan Youhui ini kayak memberikan imbalan kepada Xi Guangan sebesar 2 juta yen atau senilai 4,1 miliar rupiah untuk menghabisi Wei Mo. Pas kontrak ini diterima, Xi Guang ini berpikiran, gua nggak mau men mengotori tangan gua sendiri. Gimana kalau gua sewa aja nih pembunuh bayaran lain? Ya udah deh, Xi Guangwang ini menyewa temennya yang juga pembunuh bayaran yang bernama Mo Tianxiang. Waktu itu Xi Guangan ini memberikan imbalan kepada Mo Tianxiang sebesar 1 juta yuan atau senilai 2 miliar rupiah. Dalam pikirannya, Xi Guang ini dia masih untung tuh 1 miliar tanpa harus bekerja. Namun pas itu ya, pas kontraknya diterima, Mo Tianxiang ini berpikiran,
Gua nggak mau mengotori tangan gua sendiri. Gimana kalau gua sewa aja nih pembunuh bayaran lain? Ya udah deh, Mo Tianxiang ini menyewa temennya yang juga pembunuh bayaran yang bernama Yang Kangsheng. Waktu itu Mo Tianxiang ini itu memberikan imbalan kepada Yang Kangsheng sebesar 700.070 yuan atau senilai 1,6 miliar rupiah. Dalam pikirannya Mo Tianxiang, dia masih untung 400 juta nih tanpa harus bekerja. Namun pas kontraknya diterima ya, Yang Kangsheng ini berpikiran, gue nggak mau mengotori tangan gue sendiri Gimana kalau gue sewa aja pembunuh bayaran lain? Ya udah deh, Yang Kangsheng ini menyewa temennya yang juga pembunuh bayaran yang bernama Yang Guangsheng. Waktu itu Yang Kangsheng ini memberikan imbalan kepada Yang Guangsheng sebesar 700.000 yuan atau senilai 1,4 miliar rupiah. Dalam pikirannya, Yang Kangsheng ini masih untung 200 juta tuh tanpa harus bekerja. Namun pas kontraknya diterima, Namun pas kontraknya diterima, Yang Guangsheng ini berpikiran lagi. Gua nggak mau mengotori tangan gue sendiri. Gimana kalau gue sewa aja pembunuh bayaran lain? Ya udah deh, Yang Guangsheng ini nyewa temennya yang juga pembunuh bayaran yang bernama Ling Xianxi. Waktu itu Yang Guangsheng ini memberikan imbalan kepada Ling Xianxi sebesar 100.000 yuan atau senilai 212 juta rupiah. Dalam pikirannya Yang Guangsheng, ini gue masih untung nih 1,2 miliar tanpa harus bekerja. Aduh, capek nggak lo? Kayak lo nyuruh orang kerja, tapi orang yang kerja ini tuh kayak ngoper kerjaan terus. Dan peristiwa oper-operan kerja ini semuanya itu berlangsung selama 6 bulan sejak kontrak pertama. Dan selama 6 bulan ini, Wei-mo, orang yang menjadi target pembunuhan ini nggak jadi-jadi nih untuk mati karena ya kontraknya dioper-oper terus. Nah, di sini nih plot twistnya. Ling Xianxi ini kan mendapatkan kontrak untuk membunuh Wei-mo dengan imbalan 100.000 yuan atau senilai 200 jutaan sekian lah ya. Menurut Ling Xianxi, uangnya ini terlalu dikit Ya udah deh, Ling Xianxi ini berpindah haluan. Dia malah cepuin kontrak pembunuhannya ini ke Wei-mo, ke target pembunuhan. Pas itu Ling Xianxi menghubungi Wei-mo dan meminta ketemuan di sebuah kedai kopi. Ling Xianxi ceritain semua tuh tentang kontrak pembunuhan ini ke Wei-mo. Wei-mo ini kaget karena ya ternyata selama 6 bulan terakhir ada tuh kontrak di mana gue tuh mesti dibunuh. Nah, Ling Xianxi akhirnya mengajukan sebuah rencana nih ke Wei-mo. Pas itu Ling Xianxi bilang kalau dia bakalan pura-pura membunuh Wei-mo dan fotonya nanti itu bakalan dikirimkan ke bos-bos kontraktor ini. Ya udah deh, Wei-mo nurut aja. Dia mau tuh difoto dengan keadaan terikat, disumpah mulutnya, lalu ada sedikit bercak-bercak darah palsu di sekitaran tubuhnya. Dikirim deh fotonya Wei-mo yang sudah meninggal ini. Tapi lagi-lagi nih ya, di sini nih plot twistnya. Setelah Wei-mo mengikuti rencananya Ling Xianxi, Wei-mo langsung melaporkan ke polisi. Singkat cerita, Ling Xianxi ini ditangkap atas dasar percobaan pembunuhan terhadap Wei-mo. Pas ditangkap, Ling Xianxi ini nggak mau mendekam di penjara sendirian. Ling Xianxi cepuin semua dong, bosnya semua. Pokoknya dicepuin tuh, sampai ke atas lagi semua tuh dicepuin. Begitu terus sampai seluruh orang yang mengoper-ngoper kontrak pembunuhan tadi itu tertangkap oleh polisi. Pada tahun 2016 ya, pada akhirnya 6 orang yang mengoper-ngoper kontrak pembunuhan ini semuanya tertangkap. Mereka semua dituntut atas dasar konspirasi rencana pembunuhan terhadap Wei-mo. 6 orang yang mengoper kontrak pembunuhan ini semuanya dipenjara atas dasar kebodohan mereka sendiri. Pertama, wanita misterius yang memfitnah kakek. Seperti yang kita tahu, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kali ini ada sebuah kisah nyata mengerikan dari Jepang yang juga melibatkan fitnah nih. Lebih parahnya adalah kasusnya ini masih menjadi misteri sampai sekarang dan juga ada bukti cuplikan CCTV-nya. Pada tanggal 17 Februari tahun 2004, ada seorang kakek berusia 68 tahun yang bernama Fulan. Pada hari itu, Fulan lagi berbelanja di sebuah mall yang bernama Aeon yang terletak di Yokkaichi, Jepang. Namanya juga mall besar ya, pastinya ada ATM Center tuh. Ketika udah selesai berbelanja, Fulan itu sambil megang tas belanjaannya ini pergi ke ATM. Waktu itu dia ngambil uang cash di sebuah konter ATM. Setelah ambil uang, dia masukin tuh uangnya ke dompet sambil juga berjalan menjauh dari konter ATM. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba dia ditabrak oleh wanita misterius. Kita sebut aja wanita misterius ini dengan sebutan Fulani. Fulani waktu itu terlihat lagi menggendong anak bayi pakai gendongan bayi yang ada di
depannya gitu, yang ada di dadanya sini nih. Nah, pas tabrakan, dompet dan uangnya Fulan ini ikutan terjatuh. Fulani yang melihat ada kesempatan dalam kesempitan, ini langsung berusaha tuh mengambil dompet dan juga uangnya Fulan yang terjatuh. Fulan tahu kalau uang dan dompetnya ini lagi mau diambil nih, dia juga berusaha tuh mengambil dompet dan uangnya. Gak disangka, Fulani langsung mengambil kerah bajunya Fulan ya dan berteriak keras, "Maling! Maling!" Sontak, Fulan kaget dong. Kayak, loh kok begini? Lo yang maling malah kok lo yang teriak maling? Karena teriakannya Fulan ini cukup keras ya, orang-orang di sana itu langsung berkumpul. Orang-orang di sana malah langsung bantuin Fulani dan menahan Fulan. Gak lama datanglah seorang polisi yang emang standby di sekitaran ATM. Polisinya ini masih muda, masih mengebu-ngebu emosinya karena ya bisa jadi ini adalah kasus pertamanya. Polisinya ini langsung menahan Fulan karena ya polisi menganggap kalau Fulan ini adalah pelaku dari aksi maling. Padahal Fulan udah bilang dari tadi kalau bukan dia pelakunya, dia ini korban maling. Tapi kenapa malah dia yang ditahan? Kalau lo mau nangkep ya tangkep cewek tadi, tangkep Fulani. Cuy, bukan gua cuy orangnya. Polisi muda ini nggak mau tahu. Menurut dia, yang paling penting adalah lo ditahan dulu, lo diamankan dulu. Masalah siapa pelakunya nanti aja setelah proses interogasi. Pas polisi muda ini menahan Fulan ya, Fulan itu kayak ditiarapkan, ditanahin gitu, kayak ditindih gitu. Selama kurang lebih 20 menit, tubuhnya Fulan itu kayak ditiban sambil juga dibacotin sama polisi muda ini. Mereka berdua kayak adu bacot, kayak cuy bukan gua pelakunya, tapi kenapa malah gua yang ditangkep? Gak lama kemudian, Fulan yang masih tiarap di tanah ya, ini mendadak batuk-batuk, muntah-muntah akibat kesulitan bernafas. Walaupun Fulan udah muntah-muntah, polisi muda ini masih aja meniarapkan Fulan. Polisi muda ini bukannya fokus perhatiannya ke Fulan ya, yang udah nggak beres nih, tapi malah memanggil polisi lain lewat radio. Pas polisi lain udah datang, Fulan udah lemas, udah pingsan, udah tidak sadarkan diri. Fulan pun mau nggak mau segera dilarikan ke rumah sakit terdekat. Nah, hasilnya adalah besok harinya Fulan dinyatakan meninggal dunia akibat gagal jantung karena tubuhnya tertekan. Ini menjadi kasus besar dong ya, karena secara tidak sengaja ya, aksi penangkapan yang dilakukan polisi muda ini mengakibatkan Fulan meninggal dunia. Ditambah lagi, Fulan udah membela dirinya, udah menjelaskan kalau dia itu bukan pelakunya, udah bilang kalau dia tuh salah tangkap. Tapi polisi muda ini nggak mau dengerin, kayak terus-terusan menahan Fulan di tanah. Ya udah deh, keluarganya Fulan menuntut tuh kepolisian Jepang. Nah, pada saat proses investigasi ya, semuanya tuh diperiksa. TKP dan juga cuplikan CCTV semuanya diperiksa oleh pihak investigasi. Pada saat mereka memeriksa cuplikan CCTV, di sini mereka menemukan ada hal aneh nih dalam kasus ini. Hal aneh yang mereka temukan adalah pertama nih ya, cewek yang nabrak kakek Fulan itu, si Fulani ini mendadak menghilang begitu aja. Jadi dalam cuplikan ini kelihatan nih Fulani lagi menabrak Fulan dan membungkuk tuh untuk mengambil duit dan dompetnya Fulan. Pas itu dia ngebuat semacam keributan dengan cara menuduh Fulan sebagai maling. Nah, pas orang-orang lagi rame dengan Fulan, Fulani ini diam-diam kabur gitu dari perhatian orang-orang. Ketika polisi coba cari lagi nih mana penampakannya Fulani dari cuplikan CCTV lain, tidak ditemukan tuh keberadaannya Fulani. Seolah-olah Fulani begitu ada keributan ini menghilang begitu aja. Lalu temuan yang kedua adalah wajahnya Fulani ini ya, mohon maaf banget, kelihatan aneh. Kualitas dari CCTV ini emang rada jelek, cuman pas wajah Fulani ini dikonstruksi ulang gitu ya, hasilnya kurang lebih ya seperti ini. Wajahnya malah kelihatan seperti topeng atau bahkan kelihatan seperti bukan manusia. Selain dua temuan tadi ya, beberapa saksi dan juga polisi itu diinterview tuh, diminta kesaksiannya. Hasilnya adalah polisi memang sempat sekilas melihat penampakannya Fulani, cuman ciri-ciri Fulani itu terlalu umum. Dikabarkan Fulani ini memiliki tinggi sekitaran 155 sampai 160 cm, berusia 25 sampai 30 tahun dan rambutnya pendek berwarna hitam. Bisa dibilang ya, ciri-cirinya Fulani ini masih terlalu general. Hampir seluruh wanita di Jepang ya ciri-cirinya seperti Fulani. Pas diperiksa juga di sekeliling TKP dan juga barang bukti, ternyata sidik jarinya Fulani itu tidak terdeteksi. Seakan-akan Fulani kayak punya tangan, punya jari, tapi ya kayak nggak punya sidik jari. Yang mereka temukan adalah cuman sidik jarinya Fulan aja. Dirasa buntu ya, investigasi pun tidak progres. Lalu pada tahun 2011, 7 tahun setelah meninggalnya Fulan, polisi secara resmi membersihkan namanya Fulan. Fulan dinyatakan tidak bersalah dan menjadi korban dari kasusnya. Sementara itu, polisian tidak pernah mengakui kalau mereka lah yang menyebabkan kematiannya Fulan. Mereka kayak menutup-nutupin gitu, kayak beralasan bahwa penyebab kematiannya Fulan itu bukan karena ditindih, melainkan karena ya sakit jantung aja. Udah takdir. Pada akhirnya sampai sekarang sosok Fulani yang memfitnah Fulan dan memiliki wajah yang aneh ini masih menjadi misteri yang belum terungkap. So, itu tadi adalah kisah nyata mengerikan dari internet. Gue mau berterima kasih banget nih buat lo semua yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir, dan juga terutama nih ya kepada member dari Anti Halu Halu Club. Yang mau ikutan join membership Anti Halu Halu Club, klik aja tombol join di bawah ini atau link yang ada di deskripsi. Kalau sekiranya lo masih butuh asupan video horor lainnya, lo bisa kunjungin video yang ada di sebelah kanan ini, karena di sana gue ngebahas kasus pembajakan pesawat yang juga sebuah
prank. Terakhir, nama gue Ewing dan sampai jumpa lagi di kisah nyata mengerikan selanjutnya. Good night.